Maafkan aku. Maafkan aku. Aku terlalu mengabaikan perasaanmu. Aku bahkan tidak menyadari bahwa kamu sedang sakit. Saat itu, kamu meneleponku dari Jakarta. Aku menduga kamu ingin tinggal. Bahkan tidak berpikir untuk bertanya kenapa. Aku langsung memaksamu kembali ke Surabaya. Aku benar-benar egois. Cong, kamu tidak egois. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sebenarnya, selama itu, aku juga merasa sangat terombang-ambing. Jakarta punya kelebihannya sendiri. Dan Surabaya punya kemudahannya sendiri. Sebenarnya, ini bukan masalah yang membuatku bingung. Banyak orang menghadapi masalah seperti ini. Semua orang sedang mencari jawaban. Kamu selalu melakukannya dengan baik. Dan kamu selalu begitu pengertian. Dan kamu selalu menoleransi aku. Selama masa itu, istirahat di rumah adalah perhatian. Aku benar-benar tidak menyangka itu membawa beban psikologis sebesar itu untukmu. Itu semua murni masalahku sendiri. Selama masa itu, aku berkeliling jalanan setiap hari. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Kadang di satu tempat, menatap pejalan kaki di jalan dengan tatapan kosong. Aku memandang orang-orang itu. Dan sepertinya tahu kemana mereka akan pergi. Ada yang pergi bekerja. Ada yang pergi sekolah. Ada yang menemui klien. Atau pergi berkencan. Hanya aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Aku terjebak di tempat. Dan kehilangan arah. Kalau dipikir-pikir sekarang, seharusnya pada saat itulah Zixin menyadari ada yang tidak beres denganku. Aku benar-benar tidak seperhatian Zixin padamu. Atau sesigap dia. Sebenarnya, bukan itu. Bukan karena dia teliti. Bukan juga karena dia peduli padaku. Tapi karena Zixin. Dia punya pengalaman serupa. Coba pikirkan. Zixin pernah gagal dalam pernikahan. Lalu, dia akhirnya bersama Jumin. Tapi Jumin tiba-tiba meninggal karena serangan jantung mendadak. Jadi dia lebih peka terhadap situasi seperti ini. Zixin menceritakan semua ini padaku. Sebenarnya aku sangat berterima kasih padanya. Saat kali berat, waktu itu, dia membantuku. Aku tidak pernah percaya aku punya penyakit seperti itu. Hanya saja saat itu aku sangat tertekan. Dan aku depresi berat. Aku kehilangan minat pada apapun. Aku merasa hidup ini tidak ada artinya. Dan aku bisa marah-marah tanpa alasan. Lalu, aku jatuh sakit. Aku benar-benar takut menyakitimu. Atau bahkan menyakiti Tongtong. Jadi Zixin mengantarku ke rumah sakit. Saat aku menerima hasil pemeriksaan, aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana bisa aku mengidap penyakit seperti itu? Awalnya aku ingin memberitahumu tentang kondisiku. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Kamu ingat malam itu? Aku ingin memberitahumu saat aku pulang. Resdir, aku ada perlu. Sebenarnya ada hal lain yang ingin kukatakan. Tapi tak kuduga. Kita mendapat anak kedua. Seharusnya itu kabar yang membahagiakan. Tapi yang kurasa hanya ketakutan dan kekhawatiran. Aku tidak berani menghadapi anak ini. Dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya padamu. Selama hari-hari yang terasa seperti neraka itu, kita kehilangan anak kedua kita. Aku melihatmu begitu sedih dan putus asa. Tapi kamu tidak menyalahkanku. Rasanya duniaku hancur berantakan. Sejak saat itu, aku bertekad untuk membantumu menyingkirkan Xiao Keming. Hari itu, Zixin menghentikanku. Jadi, semua yang kulihat, semua hal antara kamu dan Ziking ternyata salah. Semuanya hanyalah ilusi. Aku benar-benar sombong. Aku selalu berpikir bahwa yang kuinginkan pasti juga kamu inginkan. Ada apa sih? Selama bertahun-tahun ini, aku nggak benar-benar mengerti kamu. Nggak peduli sama kamu.
dan gak paham perasaan kamu. Aku malah ninggalin kamu sendirian tenggelam dalam rasa sakit itu. Keming. Aku baru nyadar sekarang. Telak banget. Maafin aku. Jangan minta maaf ke aku. Cong-cong, ini salahku. Harusnya aku yang minta maaf. Waktu aku balik ke Jakarta, aku takut orang tuaku khawatir. Tapi kalau tinggal di Surabaya, saat itu aku juga nggak ngapa-ngapain. Bukankah Chen Zixin nyerahin Shanghai Cafe ke aku? Jadi ya udah, aku tinggal di sana buat sementara. Tapi saat itu, kondisiku depresi banget. Ninggalin kamu dan Tong-Tong. Sebenarnya udah bikin energiku habis total. Aku juga sering ngambek gak jelas gitu. Aku rasa ini gak bagus. Akhirnya, kafe itu aku serahin ke orang lain. Aku balik lagi ke Jakarta. Aku nyari rumah kecil di sini. Setiap hari cuma diam di situ. Makan, tidur. Ya gitu aja hidupnya. Tapi aku ngerasa nggak bisa terus-terusan kayak gini. Jadi aku cari-cari di internet. Video dan buku tentang gangguan bipolar. Buku juga. Aku juga bicara dengan sesama penderita. Aku juga ketemu dokter spesialis psikologi perilaku. Mungkin karena suasananya di Jakarta sini. Ditambah hal-hal yang tadi aku ceritain. Sangat ngebantu buat aku. Soalnya, ini tempat aku tumbuh besar. Aku hafal semua sudut kotanya. Lingkungannya juga enak. Udaranya seger, hidupnya juga santai. Aku jadi lebih rileks. Suatu hari aku keluar jalan-jalan. Gak sengaja lewat kedai kopi kecil ini. Begitu masuk, aromanya, sama tata ruangnya bikin aku nyaman banget. Aku jadi ingat waktu kerja di Surabaya. Setiap kali aku bikin kopi di kafe itu, aku akan sangat fokus. Aku akan merasa lebih nyaman. Jadi aku bekerja di kafe kecil ini. Lalu, aku berdiskusi dengan pemiliknya. Dan aku yang mengelola kafe itu. Butuh beberapa waktu, dan bisnisnya berjalan baik. Aku menemukan investor lamaku. Dan membuka beberapa cabang lagi di Jakarta. Begitulah kira-kira ceritanya. Tapi, aku tidak bisa mengingat banyak detail dengan jelas. Kondisiku sekarang sudah cenderung stabil. Aku rasa aku bisa sembuh. Semua akan baik-baik saja. Aku akan bersamamu mulai sekarang. Aku bisa mengerti kenapa kamu selalu ingin tinggal di Jakarta. Kota ini benar-benar indah dan membuat orang tanpa sadar melambat. Dan membuat orang merasa sangat nyaman dan rileks. Semua akan baik-baik saja. Ayo kita kembali tinggal di Jakarta. Kamu juga mau kembali ke Jakarta? Bagaimana dengan karirmu di Surabaya? Apakah kamu rela melepaskannya? Aku rela. Dulu aku berpikir bahwa kehidupan yang ideal hanya bisa terwujud di kota besar seperti Surabaya. Tapi sekarang aku tahu bahwa tanpamu, tidak akan ada kehidupan yang ideal bagiku. Jadi aku akan berada dimanapun kamu berada. Terima kasih, Tong-Tong. Sudah datang menemuiku. Dan terima kasih sudah mau menemaniku di Jakarta. Tapi sekarang kupikir kita harus kembali ke Surabaya. Kenapa? Meskipun kondisimu sudah lebih baik sekarang, tapi aku tidak bisa mengambil risiko ini. Bukankah baru saja kukatakan? Aku pikir penyakitku akan membaik. Karena aku sudah menemukan jawabannya. Sebenarnya, akulah yang membuat diriku sendiri sakit dan stres. Bukan kota Surabaya. Tanpa Surabaya, aku tidak akan pernah bertemu denganmu.
Kita sudah tinggal di sana sangat lama. Dan banyak kenangan indah terjadi di sana. Sebenarnya, Surabaya adalah rumah kita. Apakah kamu masih ingin menjalani kehidupan seperti dulu? Bukan kembali ke kehidupan yang dulu. Aku ingin menciptakan kehidupan yang baru. Ada sebuah halaman kecil di pikiranku. Aku akan mewujudkannya. Apakah kamu ingat waktu kita masih kuliah? Bukankah aku pernah menggambar sesuatu? Itu adalah rumah impianku. Aku berencana mengubah bagian depan halaman itu menjadi kafe. Dan menjadikannya tempat untuk semua orang berkomunikasi dan berbagi. Dan bagian belakangnya akan menjadi rumah kita. Dengan langit, bumi, kamu dan aku. Baiklah. Aku akan menemanimu mewujudkannya. Dulu aku pikir arti bahagia sejati itu punya mobil dan rumah. Juga karir yang sukses. Aku terus mengejar semua itu. Akhirnya, aku malah jatuh sakit. Padahal, arti bahagia sejati itu bukan apa-apa. Tanpa beban pikiran, bebas dari penyakit dan musibah. Bisa bersama orang yang paling kau cintai. Itu yang paling berharga. Lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Apa kabar, Kak Jo? Aku baik. Hei, Cheng Xin. Kamu sudah datang? Sudah. Kenapa telat? Aku tidak akan habis satu. Masuk, masuk. Terima kasih. Kak Xiao. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Aku kangen kamu, bro. Apa kabar? Aku baik. Selamat. Untuk bisnismu yang sukses. Dapat penghargaan. Terima kasih, Ayu. Ayo duduk. Kamu tidak bisa cuma berterima kasih padaku saja. Aku juga harus berterima kasih pada Kak Congcong. Tanpa Congcong, tidak akan ada Chen Xi hari ini. Daya saing utama Chen Xi itu kamu. Banyak orang yang bisa menggantikan aku. Tapi kamu dan karyamu tidak tergantikan. Benar, Shen Jing. Sebenarnya adalah sumber inspirasi dari Shen Jing. Menurutku karyamu bagus. Terima kasih. Halo. Aku dengar dari Congcong kalau kamu sekarang buka homestay. Lumayan sukses. Lumayan. Santai saja. Nanti pas Tongtong libur, kita jalan-jalan ke Yunshan. Sekalian menginap di homestay-mu, ya? Kapan Tongtong libur? Aku kebetulan mau kasih jatah cuti tahunan ke karyawanku. Oke, kita pergi bareng. Oke, kalau kamu datang, aku suruh ibuku masak makanan enak. Dan kasih kamu kamar paling bagus. Oke, kami panggil kamu ke sini hari ini. Terutama buat ngomongin rumah ini. Sebenarnya, dua keluarga kita bisa kenal justru karena rumah ini. Dan kita jadi teman setelah sempat ribut. Dan di rumah ini, kita sudah ngalamin banyak hal. Tapi bagaimanapun, masalah ini tetap harus diselesaikan. Bukankah kamu sudah balikin uangnya ke aku? Sudah selesai kan? Kami mau jual rumah ini. Tapi kami tetap mau ngomong ke kamu dulu. Kalian pindah? Pindah kemana? Gini ceritanya. Belakangan ini, aku balik ke Jakarta. Aku buka beberapa kafe di sana. Dan bisnisnya lumayan lancar. Terus, di pinggiran Surabaya, aku lihat ada halaman kecil. Awalnya aku mau sewa dulu saja. Setelah diskusi sama Congcong, kami putuskan beli halaman itu. Lingkungannya bagus banget. Rencananya halamannya mau kurenovasi. Depan jadi kafe. Belakangnya buat rumah tinggal. Kedepannya kami mau fokus di tempat itu. Oh, bagus itu. Jadi kamu sudah bulat mau berhenti kerja. Aku mau berhenti. Terutama karena Chen Xi sekarang sudah jalan di jalur yang benar. Dan brand image pribadimu juga sudah terbentuk. Tanpa aku pun, Chen Xi pasti tetap berkembang baik. Baik. Agak aneh juga. Kenapa dulu rasanya berat banget ya? Ya, menurutku, kita semua berhasil melewatinya bersama. Lalu. Dan sekarang semuanya pergi satu-satu. Rasanya aneh banget. Hahaha. Jangan khawatir. Aku nggak akan ninggalin semuanya begitu aja. Sebelum aku mengundurkan diri, aku akan bereskan semua pekerjaan. Dan cari orang buat gantiin posisiku. Nggak akan ganggu operasional perusahaan.
Oke, Dulu aku cuma terus maju tanpa mikir panjang. Aku nggak bisa lihat apa-apa selain target di depanku. Aku tiba-tiba sadar, kalau aku terus lari kayak gini, walaupun targetku tercapai, aku juga bakal kehilangan orang yang berbagi kemenangan sama aku. Jadi, aku mau berhenti. Sebenarnya aku paham banget sama kamu. Tapi menurutku kamu nggak harus berhenti total dari pekerjaan. Kamu cuma tinggal di pinggiran kota. Kamu masih bisa banget bagi waktu buat Chenxi. Aku datang ke sini karena ada homestay yang mau diajak kerja sama. Mungkin kedepannya aku harus bolak-balik 2 tempat. Dulu aku pikir banyak masalah yang susah banget buat diselesaikan. Tapi sekarang aku sadar, itu cuma karena aku kurang percaya diri waktu itu. Kerja dan hidup bisa seimbang. Dua-duanya bisa saling mendukung. Jangan menyerah karena alasan apapun. oh, menurutku apa yang dikatakan Shenning itu sangat masuk akal. Bagaimana menurutmu? Benar kan? Kak, tadi aku berpikir, perusahaan tidak perlu kamu datang kerja langsung lagi. Cukup temui klien-klien penting sesekali saja. Kamu tinggal datang menemuinya. Lagipula, kamu sudah lama berkecimpung di industri ini. Kamu sudah lama di bidang ini. Dan pengalamanmu lebih banyak dari kami. Mereka pasti lebih menghargaimu, oke? Bisakah kamu membantuku? Tolong pikirkan lagi. Oke, lalu. Kakak Xiao, kamu yang mengelola kedai kopi itu kan? Nanti aku bantu desainnya. Desain merek, dan desain interior, apapun yang kamu butuhkan. Aku benar-benar ahli di bidang ini, oke? Oke. Oke, Ngomong-ngomong, kan sudah mau tahun baru. Kami mau bikin souvenir. Boleh kami pesan paket hadiah tahun baru dari tempatmu? kami harus pesan jauh-jauh hari. Kami punya kartu prabayar. Konsumsinya tidak murah. Hahaha, kamu harus siap mental. Chengxin, kamu barusan bilang akan bantu desain untukku. Aku ucapkan terima kasih sebelumnya. Hahaha. Menurutku kalian berdua pasti akan punya hubungan bisnis ke depannya. Kamu menjalankan penginapan. Dan dia ahli desain merek. Sering-seringlah berkomunikasi dan saling berkunjung. Istriku. Dan kamu, kalau mau kembali ke Chengxi Design, kamu bisa kembali ke Chengxi Design dan bekerja di sana. Kalau tidak mau, kembalilah ke kafe. Dan kita jadi bosnya. Apapun yang kamu lakukan. Di mataku kamu selalu bersinar. Aku mencintaimu selamanya. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Kalian sedang apa? Oke, setuju. Lihat apa? Dari siapa itu? Iya. Sedikit bernostalgia. Jangan tinggalkan aku. Setelah sekian lama, aku merasa banyak yang sudah berubah. Shenjing, dulu kamu gadis yang cuma bisa nangis kalau ada masalah. Kemana perginya? Kamu sudah sangat dewasa sekarang. Aku juga harus dewasa. Kurasa aku juga sudah dewasa. Kamu tidak mau memujiku? Kamu tinggi, kuat, tampan, dan kaya. Mau dengar pujian apa lagi? Aku punya banyak kata-kata untuk memuji orang. Hei. Hahaha. Hei. Shenning, kamu mau kembali kerja? Kupingmu tidak becus, ya? Kamu cuma dengar setengah dari ucapanku. Kurang lebih sama saja. Baguslah. Kakak, aku punya ide. Bisakah kamu menjual rumah ini padaku? Hah? Kurasa kamu pernah bilang. Kita semua bertemu di rumah ini. Kita punya banyak kenangan indah di sini. Dan kenangan buruk juga. Dulu kita semua berjuang demi rumah ini. Saling berebut. Lalu tiba-tiba, kamu bilang mau menjualnya. Dan melihat kita tidak akan pernah kembali. Aku sedikit tidak rela. Aku sedikit tidak nyaman. Apa itu tidak masalah? Sebenarnya, kalau kami menjual rumah ini kepadamu, itu pilihan terbaik buat kami. Kalau kami jual ke orang lain, kami juga tidak akan rela. Kalau begitu sudah sepakat. Jadi begini, kalau nanti kamu kembali ke kota, kamu bisa tinggal di sini. Kita bisa sering kumpul kan? Kita ini tetap keluarga, ya? Shenning, oh kamu ini. Kamu bolak-balik antara 2 tempat. Kalau kamu terus berpindah, toh kamu tidak perlu menginap di hotel waktu kembali. Menurutmu hotel itu mahal kan? Langsung saja datang dan tinggal di sini waktu kembali. Kamu sudah hafal lingkungan sekitar sini. Kamu bisa tidur di kamar utama. Aku akan tidur di kamar kecil. Soalnya aku sudah terbiasa tinggal di kamar kecil ini. Tidak pantas rasanya membawa perasaan. Menurutku itu justru cocok. Kalian berdua sama-sama belum menikah. Rasanya menyenangkan bisa jatuh cinta lagi, kan? Aku merasa senang. Terserah kamu saja. Kekuatan teladan itu tidak ada habisnya. Hahaha. Hahaha.
Ya. Ayo kita lakukan sebentar lagi. Kita bersihkan halaman rumahku. Kalian bisa datang ke tempat kami sebagai tamu. Dan bisa saya, ya. Kita kumpul bareng di halaman. Oke, kami bisa ke sana untuk berkunjung dan menghangatkan suasana. Dan meramaikan rumah. Oke. Sudah sepakat. Oke. Aku pergi. Fang Lei? Kenapa kamu kejar mobilku? Beri aku tumpangan. Tumpangan? Kamu mau kemana? Keliling Indonesia. Aku. Fang Lei? Sudah kubilang, kenapa kamu terus nempel seperti perangko? Nggak ada habisnya. Aku sudah bilang berkali-kali. Kita nggak mungkin. Aku cuma mau jadi teman perjalananmu. Dan asisten fotografimu. Koki, sopir, sekaligus pengawal. Coba lihat, bahwa aku tuh hemat banget. Kalau aku nggak setuju, kamu bakal kejar aku pakai motor butut itu? Kalau kamu nggak mau naik mobil, bawa barang-barang ini. Ini apa? Ini gelang dari vihara. Dan ini jimat keselamatan dari kelenteng. Dan patung dewa ini. Khusus untuk keselamatan perjalananmu. Aku nggak mau. Aku pergi liburan. Bukan bertualang. Malt. Kamu pakai ya? Kalau enggak, aku bakal khawatir banget. Aku nggak mau pakai. Kamu saja yang pakai. Kenapa aku harus bawa ini semua? Malt, kamu kan sudah janji mengizinkan aku ikut perjalanan ini. Cepetan naik busnya. Pak sopir? Hei, jangan parkir mobilnya di sini. Baik, Pak. Pak Sopir Xiaofang, semoga perjalananmu aman. Dan bahagia setiap hari. Wah, sabuk pengaman. Oke. Oke. Cepetan, kenapa kamu selalu lambat banget sih? Perjalanan kita akan segera dimulai. Haha. Kenapa kamu terus senyum-senyum ke aku? Nyalakan mesinnya, ayo jalan. Oke. Ketinggian segini gimana? Pas, kan? Hei, yang di atas. Ah. Bagus banget. Lanjut yang berikutnya. Hei, minggir dulu. Mundur ke tembok. Ketinggiannya gimana? Turun dikit, turun dikit. Oke. Oke. Halo, Bu. Halo. Bu, sinyalnya lagi jelek ya? Nggak ada suara. Shenjing. Pak Liu. Oh, aku lagi nyetir. Ini lagi nyambung ke bluetoothnya Shenjing. Aku nggak sadar tadi. Itu. Gimana kabarnya? Pulihku udah lumayan kok. Haha, baguslah. Kata dokter, 2-3 bulan lagi aku udah bisa jalan. Makasih ya. Oh, syukurlah. Salam juga buat Om Zeng ya. Makasih. Oke. Nanti bilang juga ke Shenning. Bu, Zeng. Semua urusanku di sini udah beres. Nanti aku kabari lagi pas udah pulang. Cheng Xin yang lagi nyetir. Oke. Hati-hati di jalannya. Bilangin Cheng Xin juga hati-hati. Oke. Udah ya. Dah. Loh, ada apa ini? Nggak ngerti kamu?
Mereka udah baikan. Nanti aku akan jenguk Guru Liu dan Paman Zeng kalau ada waktu luang. Dulu, kita semua senang menghabiskan waktu bersama anak-anak dan kumpul keluarga. Sekarang lagi tren liburan rombongan. Waktu aku usul ide ini, kakak-kakak dan adik-adikku langsung dukung banget. Wah, zaman memang sudah berubah. Iya, iya. Kamu ini orangnya kolot. Masa tega nggak kumpul tahun baru sama anakmu? Aku nggak nyangka bakal gini. Oh, kamu ini. Ini kamu bawa nggak? Kalau nggak dibawa, terus HP MU kehabisan baterai. Mama, nanti aku carikan charger buatmu. Oh, ayo Raka. Biar aku yang ngecas. Dengar ya. Keming dan keluarganya sudah pindah rumah. Kalau kamu minta mereka pulang buat tahun baru, bukankah itu terlalu merepotkan? Benar juga. Lagi pula, kita malah bakal ngerepotin mereka kalau main ke sana kan? Jadi aku nggak mau pusing mikirin itu. Lebih baik aku manjain diriku dan istriku. Dan manjain istriku juga. Tahun ini kamu sudah kerja keras banget. Kamu juga sudah kerja keras. Kita saling memanjakan saja. Oke, ayo. Ayo sini. Videonya udah nyambung. Iya kan? Mana cucu kalian? Yo. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Tong Tong. Kangen nggak sama nenek? Kangen, Nek. Nggak kangen sama kakek ya? Kangen juga, Kek. Keming, gimana kabar kalian? Tong Tong? Udah pindah ke rumah baru belum? Kami baik-baik aja. Kami udah pindah ke rumah baru. Kelihatan nggak? Tuh, gedung belakang ada 2 lantai. Di atasnya ada teras. Putar. Di sisi sini ada halaman kecil. Bagus banget, kan? Wah, bagus banget. Lihat yang sini. Wah, bagus banget ya. Mama suka rumah yang ada halamannya. Suka banget. Cantik banget. Nanti kalau cuacanya udah anget, Mama sama Papa jemput kalian ke sini. Mama, Papa. Kalian tuh sekarang udah modis banget ya. Gak ngerayain tahun baru bareng kita. Malah maunya pergi jalan-jalan. Hahaha. Papamu tuh semangat banget. Setiap hari tuh hari bahagia. Gak apa-apa. Yang penting kalian bertiga seneng-seneng selama beberapa hari ini. Mama sama Papa juga jadi tenang. Ya ampun. Ini semua biar mamamu senang. Hahaha. Lagi pula kami juga nggak enak kalau ke sana. Nggak enak buat kami. Soalnya, susah banget ngumpulin teman-teman seangkatan kita. Susah banget buat kumpul bareng. Udah bertahun-tahun kami ngomongin hal ini. Buat liburan bareng. Tahun ini akhirnya kesampaian juga. Pokoknya wajib banget. Iya. Kita harus pergi. Aku paham. Kalian pergi saja. Dan nikmati waktu kalian sepuasnya. Kalau lihat barang yang disukai, langsung beli saja. Tapi tetap perhatikan keselamatan. Jangan khawatir, ada ayah di sini. Bukannya ayah tidak ikut. Dengar ya. Kali ini Tong Tong benar-benar hebat. Agen travel yang dia carikan untuk kita. Terpercaya dan murah. Sangat worth it. Mereka bahkan khusus membuatkan grup untuk kita. Om dan Tante itu bilang. Mereka bilang terima kasih. Cong, terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Itu sudah tugasku. Kalau nanti mau pergi ke tempat lain, aku carikan. Ayah sering keluar. Ibu jarang keluar. Ayah harus lebih perhatian sama ibu. Memangnya perlu? Ibu kan tidak pikun. Kalau kita pergi, siapa yang jaga siapa? Kamu memang hebat. Kamu bosnya, aku anak buahnya. Lihatlah dirimu. Jangan khawatir. Hahaha. Kamu masih muda. Nah, sebenarnya, ajak kakek nenek rayakan tahun baru. Oh, cucu yang baik. Tunggu tahun depan. Kakek dan nenekmu pasti akan merayakan tahun baru bersamamu. Oke? Tunggu, saat musim semi tiba tahun depan. Kita akan ke sana. Kita pergi menemui cucuku. Baiklah. Kalau begitu kita sudah sepakat. Tahun depan, seluruh keluarga kita akan merayakan tahun baru bersama. Kita akan bersilaturahmi tahun baru ke orang tua bersama-sama. Selamat tahun baru, ayah dan ibu. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru.
Lonceng tahun baru Imlek sebentar lagi akan berbunyi. 19,876,54,3210. Aku sudah mendapatkannya. Hiping. Tinggal di sini. Mungkin dia merasa lebih nyaman di sana. Yah, kamu tidak mau pulang. Tidak. Maafkan aku. Aku terlalu mengabaikan perasaanmu. Aku bahkan tidak menyadari kamu sedang sakit. Saat kamu meneleponku dari Jakarta, aku sudah menduga kamu ingin tinggal di sana. Aku bahkan tidak berpikir untuk bertanya kenapa. Aku hanya memaksamu pulang ke Surabaya. Aku benar-benar egois. Cong-cong, kamu tidak egois. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sebenarnya, saat itu aku juga sangat bimbang. Jakarta punya kelebihannya sendiri. Dan Surabaya juga punya kemudahannya sendiri. Sebenarnya, ini bukan masalah yang membuatku terbebani. Banyak orang punya masalah seperti ini. Semua orang sedang mencari jawaban. Kamu selalu melakukannya dengan baik. Dan kamu selalu begitu pengertian. Dan kamu selalu memaklumiku. Saat itu, biarkan kau istirahat di rumah adalah perhatian. Aku benar-benar tidak menyangka. Itu malah memberimu beban psikologis sebesar ini.
Itu semua salahku sendiri. Saat itu, setiap hari aku berkeliaran di jalanan. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Kadang di satu tempat, cuma bengong ngelihatin orang-orang yang lewat. Aku lihat orang-orang itu. Dan mereka seperti tahu kemana mereka akan pergi. Ada yang berangkat kerja. Ada yang ke sekolah. Ada yang mau ketemu klien. Atau pacaran. Cuma aku yang gak tahu harus ngapain. Aku cuma di tempat. Dan kehilangan arah. Sekarang aku ingat lagi. Mungkin sejak saat itulah. Zisin sadar ada yang salah dengan diriku. Aku memang gak seperhatian Zisin padamu. Dan gak seteliti dia. Sebenarnya bukan begitu. Bukan karena dia teliti. Atau karena dia peduli padaku. Tapi karena Zisin. Dia pernah mengalami hal yang mirip. Coba pikirkan lagi. Zisin pernah gagal dalam pernikahan. Lalu akhirnya dia bisa bersama Jumin. Tapi Jumin tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Jadi dia lebih peka terhadap situasi seperti ini. Zisin ceritakan semua ini padaku. Sebenarnya aku sangat berterima kasih padanya. Saat kamu paling tidak berdaya, dia membantuku. Sebenarnya, aku tidak pernah percaya kalau aku punya penyakit seperti itu. Hanya saja saat itu aku sangat tertekan. Dan aku depresi berat. Aku tidak tertarik pada apapun. Aku merasa hidup ini tidak ada artinya. Dan aku sering marah tanpa alasan. Lalu, aku jatuh sakit. Aku benar-benar takut menyakitimu. Atau bahkan menyakiti Tongtong. Jadi Zisin membawaku ke rumah sakit. Saat aku menerima hasil pemeriksaannya, aku tidak percaya kalau aku punya penyakit seperti itu. Awalnya aku ingin memberitahumu tentang kondisiku. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu ingat malam itu? Aku ingin memberitahumu saat aku pulang. Bos, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Sebenarnya ada hal lain yang ingin kukatakan. Tapi aku tidak menyangka. Kita malah dikaruniai anak kedua. Seharusnya itu kabar yang membahagiakan. Tapi aku hanya merasa takut dan cemas. Aku tidak berani menghadapi anak ini. Dan aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya padamu. Selama hari-hari yang seperti neraka itu, kita kehilangan anak kedua kita. Aku melihatmu begitu sedih dan putus asa. Tapi kamu tidak menyalahkanku. Aku merasa langit runtuh. Sejak saat itu, aku bertekad untuk membantumu menyingkirkan si Keming. Hari itu, Zisin menghentikanku. Jadi, semua yang kulihat tentang kalian berdua dan Zisin, semuanya hanya kebetulan. Semuanya hanya ilusi. Aku terlalu sombong. Aku selalu merasa apa yang kuinginkan adalah apa yang kamu inginkan. Siang Ming. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah benar-benar memahamimu. Tidak peduli padamu. Dan tidak perhatian padamu. Dan meninggalkanmu sendirian di dalam jurang penderitaan. Keming. Aku tahu ini sudah terlambat. Maafkan aku. Jangan minta maaf padaku. Chong Chong, ini salahku. Akulah yang seharusnya minta maaf. Kalau begitu, kamu bisa naik dan memberi sambutan nanti. Apa yang harus kukatakan? Kamu sudah menyiapkan semuanya. Chensin, desainer dari Chensi Lighting Design Company, untuk memberikan sambutan penerimaan penghargaan.
Halo, desainer proyek Yunshan. Cheng Xin dari Chenxi. Saya sangat berterima kasih atas apresiasi dari para juri. Sebenarnya, sejak saya mulai kuliah, saya sudah membayangkan berkali-kali rasanya berdiri di panggung ini. Sebenarnya sekarang saya cukup gugup. Saya bertanya pada diri sendiri. Saya ini orang yang sangat ingin sukses dan ingin diakui oleh semua orang. Jadi selama ini, saya terbiasa menjadi pengendali, mengendalikan masa depan saya sendiri, dan pakai cemas untuk kendalikan orang, dan bersaing dengan seluruh dunia. Tapi selama bertahun-tahun ini, saya sadar semuanya selalu berjalan di luar keinginan saya. Selama setahun terakhir, saya menganggur. Seakan semua hal lepas kendali. Jadi saat saya membuat karya ini lebih seperti penyelamatan diri untuk saya pribadi. Ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Pertama kalinya, saya berbincang damai dengan diri sendiri. Saya menemukan diri saya sebagai sosok untuk merasakan utopia seperti apa yang saya inginkan. Utopia seperti apa yang saya sukai. Jadi pertama kali muncul di benak saya seorang gadis. Dia sudah berkali-kali bercerita kepada saya soal masa kecilnya. Walaupun setiap kali dia bercerita, saya menganggapnya cerewet. Tapi setiap kali dia mengatakannya, saya sebenarnya terus merancang dan menyempurnakan ruang ini. Ini adalah ruang penuh rasa aman. Ruang memori emosional. Jadi saya mempersembahkannya kepada kalian sebagai karya Yunshan. Saya harap kalian bisa merasakan kedamaian dan ketenangannya. Saya sangat berterima kasih kepada setiap sahabat di Chenxi. Meskipun hari ini mereka tidak bisa hadir karena pekerjaan yang tidak bisa datang. Mereka memberi saya kepercayaan dan toleransi. Dan membuat saya belajar memahami orang lain. Saya juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri. Karena tidak menyerah pada diri sendiri. Dan berhasil mendapatkan kualitas terjadi. Saya tetap menjadi orang yang penuh keinginan. Terakhir, terima kasih pada yang absen. Dialah yang memberi saya semua inspirasi. Terima kasih. Chongqing. Baiklah. Dia sekarang ada di sini. Kalau begitu tugasku selesai. Terima kasih. Maafkan aku. Bagaimana kamu bisa melewati masa-masa itu? Aku meninggalkanmu dan Tongtong. Aku yang menyuruh Chen Zixin pergi. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Pulang ke Jakarta? Aku takut membuat orang tuaku khawatir. Tapi tinggal di Surabaya aku juga tidak melakukan apa-apa. Bukankah Chen Zixin menyerahkan Shanghai Cafe padaku? Jadi aku tinggal di sana untuk sementara waktu. Tapi saat itu, kondisiku sangat tertekan. Meninggalkanmu dan Tongtong sebenarnya sudah menguras seluruh energiku. Dan aku selalu marah-marah tanpa alasan. Aku pikir ini tidak baik. Kemudian, kuserahkan kafe itu kepada orang lain. Aku pulang ke Jakarta. Aku menemukan sebuah rumah kecil di sini. Tinggal di sana setiap hari. Aku makan dan tidur. Aku hanya melamun. Tapi aku merasa tidak bisa terus seperti ini. Jadi aku mencari di internet video dan buku tentang gangguan bipolar. Dan buku-buku. Dan aku juga berbicara dengan banyak orang yang punya penyakit ini. Aku juga menemukan dokter psikologi perilaku. Mungkin karena tempat ini di Jakarta. Ditambah lagi, semua hal yang kuceritakan tadi sangat membantu. Bagaimanapun, ini tempat aku dibesarkan. Aku hafal setiap sudutnya. Lingkungannya bagus, udaranya segar, dan ritme hidupnya lambat. Aku merasa lebih rileks. Suatu kali aku keluar jalan-jalan. Aku melewati kedai kopi kecil ini. Begitu masuk, aroma di dalamnya. Dan perabotannya membuatku merasa sangat nyaman. Aku ingat saat bekerja di Surabaya. Setiap kali membuat kopi di kafe itu, aku pasti sangat fokus. Dan merasa jauh lebih tenang.
Jadi aku kerja di kafe kecil ini. Lalu, aku diskusi sama pemiliknya. Dan aku yang mengelola kafe itu. Butuh beberapa waktu, dan bisnisnya berjalan lancar. Aku menemukan investor lamaku. Dan buka beberapa cabang lagi di sudut kecil Jakarta ini. Kira-kira begitu ceritanya. Lagi pula, banyak detail yang sudah tidak bisa kuingat dengan jelas. Kondisiku sekarang sudah mulai stabil. Aku rasa aku bisa sembuh. Semua akan baik-baik saja. Aku akan selalu ada di sampingmu mulai sekarang. Sekarang aku paham. Kenapa kamu selalu ingin kembali tinggal di Jakarta? Kota ini benar-benar indah. Dan bikin orang tanpa sadar memperlambat langkahnya. Dan bikin hati terasa nyaman. Serta tenang. Semua akan baik-baik saja. Ayo kita kembali tinggal di Jakarta. Kamu juga mau kembali ke Jakarta? Bagaimana dengan kariermu di Surabaya? Apakah kamu rela? Aku rela. Dulu, aku pikir kehidupan ideal cuma bisa terwujud di kota besar seperti Surabaya. Tapi sekarang aku tahu, tanpa kamu, tidak ada kehidupan ideal bagiku. Jadi aku akan berada dimanapun kamu berada. Terima kasih, Tong Tong. Sudah mau menemuiku. Dan terima kasih sudah mau menemaniku di Jakarta. Tapi sekarang aku rasa kita harus kembali ke Surabaya. Kenapa? Meskipun kondisimu sekarang sudah baik, tapi aku tidak bisa ambil risiko. Bukankah baru saja kukatakan? Aku rasa penyakitku akan sembuh. Karena aku sudah menemukan jawabannya. Sebenarnya, akulah yang membuat diriku sendiri sakit dan tertekan. Bukan kota Surabaya. Tanpa Surabaya, aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Kita sudah tinggal di sana begitu lama. Banyak kenangan indah terjadi di sana. Sebenarnya, Surabaya adalah rumah kita. Apakah kamu masih ingin menjalani hidup seperti dulu? Bukan kembali ke kehidupan yang dulu. Aku ingin menciptakan kehidupan yang baru. Aku sudah melihat sebuah halaman kecil. Aku akan mewujudkannya. Kamu ingat waktu kita masih kuliah? Aku menggambar sebuah sketsa. Rumah impianku. Aku berencana mengubah bagian depan halaman itu menjadi kafe. Dan menjadikannya tempat semua orang bisa ngobrol dan berbagi. Dan bagian belakangnya akan menjadi rumah kita. Dengan langit, bumi, kamu, dan aku. Baiklah. Aku akan menemanimu mewujudkannya. Dulu aku pikir arti kebahagiaan yang sebenarnya adalah punya mobil dan rumah, serta karir yang sukses. Aku terus mengejar semua itu. Tapi akhirnya aku sendiri malah jatuh sakit. Padahal, arti kebahagiaan yang sejati itu tidak punya beban pikiran. Tidak sakit dan tidak kena musibah. Dan bisa bersama orang yang kamu cintai. Itulah yang paling berharga. Hei, kamu ngapain? Pakai piala ini buat manggil naga. Aku cemas. Kamu bilang begini, aku pindah ke studio baru. Mau taruh di mana semua barang rongsokan ini? Wah, kamu kaya banget, Cheng. Gedung kantor barunya luas banget. Kantor ini muat enggak sama piala-piala kecil ini. Kenapa enggak kamu taruh saja di kantormu? Biar ibumu lihat, nanti dia senang, oke? Enggak usah. Hei,
Jangan siapkan kantor buat aku di perusahaan baru. Maksudmu apa? Bro, aku mau berhenti. Kamu gila? Ini perusahaanmu. Enggak. Aku bisa alihkan sahamku ke kamu. Kamu tahu, dulu aku lihat bakatmu. Menurutku kamu berbakat. Jadi aku mau bantu kamu mulai. Dan bantu kamu berkembang. Sekarang perusahaan kita sudah sukses. Jadi aku pensiun. Bilang saja kamu maunya apa. Dan waktu itu, ada hal penting yang harus aku lakukan. Apa urusan besarnya? Apa urusannya? Kamu tidak tahu? Aku tahu. Biar ku beritahu. Aku bisa kasih kamu cuti setengah tahun. Dan kembali bekerja setelah setengah tahun, oke? Oke. Jadi gimana hubungan kamu sama Shen Jing? Bukankah kalian sudah bicara baik-baik saat dia pulang? Dia sibuk. Dia pulang cuma buat suatu urusan. Alasan. Aku lihat kamu belakangan ini suka melamun. Dan pikirannya entah kemana. Kalau kamu mau menyelamatkan hubungan itu, kamu harus lebih proaktif. Kurasa dia sudah bahagia dengan hidupnya. Aku nggak mau ganggu dia. Itu cuma alasan. Cheng Xin, semua tergantung kamu mau berusaha atau enggak. Tergantung kemauanmu. Lihat aku. Memangnya kenapa aku harus lihat kamu? Kamu itu sombong banget. Aku lagi cari kesempatan. Hei. Hei, Kak Tong Tong. Kamu udah pulang. Oke, bagus. Hahaha, oke. Kak Chong Chong. Mereka bawa pulang kakak Xiao. Dan kami mau kumpul di rumah lama. Kamu ikut enggak? Aku enggak ikut. Kenapa enggak? Aku ada urusan penting. Bikin kejutan besar lagi. Hahaha. Apa Shen Ning ada di sana? Ada. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Ini kesempatan bagus. Dadah. Hei. Cepetan. Lama tak jumpa. Aku kangen kamu. Aku juga kangen. Apa kabar, Kak Xiao? Baik. Hei, Chen Xin. Kamu di sini? Iya, di sini. Kenapa telat? Aku tidak lagi dulu. Masuk. Xin. Kak Xiao. Lama tak jumpa. Aku kangen, bro. Apa kabar? Baik. Selamat ya. Atas bisnismu yang sukses. Benar bahkan. Terima kasih, Ayu. Ayo duduk. Jangan cuma bilang terima kasih padaku. Aku juga harus berterima kasih pada Chong Chong. Tanpa Chong Chong, tidak akan ada Chen Xi yang sekarang. Daya saing utama Chen Xi itu kamu. Banyak orang yang bisa menggantikanku. Tapi kamu dan karyamu tidak tergantikan. Iya kan, Shen Jing? Sebenarnya, terima kasih. Adalah sumber inspirasi dari Shen Jing. Aku rasa kerjamu bagus. Terima kasih. Renjing. Aku dengar dari Chong Chong kalau kamu buka homestay. Lumayan sukses katanya. Ya, lumayan. Gak apa-apa. Nanti pas Tongtong libur, kita ke Yunshan jalan-jalan. Sekalian nginep di homestay kamu. Gimana? Kapan Tong Tong libur? Kebetulan aku mau kasih karyawan perusahaanku cuti berbayar. Oke, kita pergi bareng aja. Nanti kalau kamu datang, aku suruh ibuku masakin makanan enak. Dan kasih kamu kamar paling bagus. Hahaha. Oke. Hari ini kami panggil kalian ke sini. Terutama buat ngomongin rumah ini. Sebenarnya, dua keluarga kita ketemu gara-gara rumah ini. Dan kita jadi teman setelah sempat ribut. Dan di rumah ini, kita udah ngalamin banyak hal. Tapi bagaimanapun, masalah ini tetap harus diselesaikan. Bukankah kamu sudah mengembalikan uangku? Bukannya sudah beres? Kami mau jual rumah ini. Tapi kami tetap mau kasih tahu kalian dulu. Ah, kalian pindah? Pindah kemana? Begini, belakangan ini, aku balik ke Jakarta. Aku buka beberapa kafe di sana. Dan bisnisnya lumayan bagus. Terus, di pinggiran Surabaya, aku lihat sebuah rumah halaman kecil. Awalnya cuma mau sewa. Tapi setelah diskusi sama Chong Chong, kami putuskan buat beli rumah itu. Lingkungannya bagus banget. Aku mau renovasi rumah itu. Bagian depannya buat kafe. Dan bagian belakangnya buat rumah tinggal. Kedepannya, kami bakal fokus di sana. Wah, bagus itu. Jadi kamu beneran mau berhenti kerja? Aku mau berhenti. Terutama karena Chen Xi sekarang udah di jalur yang benar. Dan citra personal branding MU juga sudah terbentuk. Chen Xi akan tetap berkembang baik meski tanpa aku. Oke. Ini agak aneh. Kenapa dulu rasanya berat banget?
Ya, aku yakin. Kita semua berhasil melewatinya bersama. Lalu, dan sekarang semua orang pergi satu-satu. Rasanya benar-benar aneh. Hahaha. Jangan khawatir. Aku nggak akan ninggalin semuanya begitu aja. Sebelum aku mengundurkan diri, aku akan bereskan semua pekerjaan. Lalu cari orang untuk gantiin posisiku. Nggak akan ganggu operasional normal perusahaan. Dulu, aku cuma bisa maju terus secara membabi buta. Aku cuma bisa lihat target di depanku. Aku nggak bisa lihat apapun selain itu. Aku tiba-tiba sadar. Kalau aku terus lari kayak gini, meski tujuanku tercapai, aku juga akan kehilangan orang yang berbagi kemenangan bersamaku. Jadi, aku mau berhenti. Sebenarnya, aku bisa sangat memahami kamu. Tapi aku rasa kamu nggak harus sepenuhnya berhenti kerja. Kamu cuma tinggal di pinggiran kota. Kamu pasti bisa menyeimbangkan pekerjaan di Chensea. Aku datang kali ini karena mau kerjasama dengan Homestay. Mungkin nanti aku harus bolak-balik antara dua tempat. Dulu aku pikir banyak masalah yang sangat sulit diselesaikan. Tapi sekarang aku rasa, itu cuma karena saat itu aku nggak punya kepercayaan diri. Kerja dan hidup bisa seimbang. Dua-duanya bisa saling mendukung. Jangan menyerah dengan alasan apapun. Menurutku apa yang dikatakan Shenning itu masuk akal. Bagaimana menurutmu? Iya kan? Kak, tadi aku berpikir. Perusahaan tidak perlu kamu datang kerja setiap hari lagi. Cukup temui klien penting sesekali saja. Kamu tinggal datang saat dibutuhkan. Soalnya, kamu sudah lama berkecimpung di bidang ini. Kamu sudah lama berkecimpung di bidang ini. Dan pengalamanmu jauh lebih banyak dari kami. Dan wibawamu juga lebih besar. Bisa, maukah kamu membantuku? Tolong pikirkan dulu. Bagus. Lalu Kak Xiao, kamu yang mengelola kafe itu. Nanti aku bantu desain. Desain merek. Dan desain interior, apa saja. Aku benar-benar jago di bidang ini, oke? Oke. Ngomong-ngomong, ini sudah mau tahun baru. Kami mau bikin. Bisakah kami pesan paket hadiah tahun baru dari kafemu? Harus pesan jauh-jauh hari. Kami punya kartu prabayar. Harganya tidak murah. Kamu harus siap mental. Chengxin, kamu baru saja bilang mau mendesain untukku. Aku ucapkan terima kasih dulu. Hahaha. Kurasa kalian berdua. Kalian berdua pasti akan punya kerja sama ke depannya. Kamu menjalankan penginapan. Dan dia desainer merek. Sering-seringlah berkomunikasi dan saling berkunjung. Istriku. Dan kamu, kalau mau kembali ke Chensea Design, kamu bisa kembali ke Chensea Design untuk bekerja. Kalau tidak mau, kembalilah ke kafe. Dan kita yang jadi bosnya. Apapun yang kamu lakukan. Di mataku kamu selalu bersinar. Aku mencintaimu selamanya. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Kamu sedang apa? Oke, sudah sepakat. Lihat apa? Dari siapa itu? Ya, haha. Sedikit nostalgia. Jangan tinggalkan aku. Setelah sekian lama, aku merasa banyak yang berubah. Shen Jing, gadis yang dulu. Gadis yang hanya menangis saat dalam masalah. Kemana perginya dirimu? Kamu benar-benar sudah dewasa. Aku harus dewasa. Kurasa aku juga sudah dewasa. Tidakkah kamu memujiku? Kamu tinggi, kuat, tampan, dan kaya. Apalagi yang ingin kamu dengar? Aku punya banyak kata untuk memuji orang. Hei. Hahaha. Hei, Shenning. Apakah kamu kembali bekerja? Telingamu tidak berfungsi baik, ya? Kamu tidak mendengarkan. Kamu hanya mendengar setengah dari ucapanku. Kurang sama saja. Itu bagus. Kak, aku punya ide. Bisakah kamu menjual rumah ini kepadaku? Hah? Kurasa kamu bilang. Kita semua bertemu di rumah ini. Kita punya begitu banyak kenangan indah. Dan kenangan buruk. Kamu bilang kita semua berebut rumah ini. Memperebutkannya. Lalu tiba-tiba. Kamu bilang ingin menjualnya. Dan berpikir kita tidak akan kembali. Aku sedikit berat melepasnya. Aku sedikit tidak nyaman. Apa itu tidak masalah? Sebenarnya, kalau kami jual rumah ini kepadamu, itu pilihan terbaik buat kami. Kami akan berat hati menjualnya ke orang lain. Kalau begitu, sudah sepakat. Nanti, kalau kamu kembali ke kota, kamu bisa datang dan tinggal di sini. Kita bisa sering kumpul, ya kan? Kita tetap keluarga, oke? Shenning, oh kamu ini. Kamu bolak-balik antara dua tempat. Kamu bolak-balik antara dua tempat. Lagipula, kamu tidak perlu menginap di hotel saat kembali. Buang-buang uang untuk hotel, kan? Langsung saja tinggal di sini. Kamu sudah hafal lingkungan sekitar.
Kamu bisa tidur di kamar utama. Aku akan tidur di kamar kecil. Soalnya aku sudah terbiasa tidur di kamar kecil ini. Tidak pantas rasanya kalau ada perasaan. Menurutku itu. Apa yang tidak pantas? Kalian berdua sama-sama belum menikah. Rasanya menyenangkan bisa jatuh cinta lagi, kan? Aku merasa senang. Terserah kamu saja. Kekuatan dari teladan itu tidak terbatas. Hahaha. Hahaha. Ya. Ayo kita lakukan sebentar lagi. Ayo bereskan halaman rumahku. Kalian bisa datang ke tempat kami sebagai tamu. Dan berikan masukan yang berharga. Ayo kumpul di halaman. Oke, kami bisa ke sana untuk berkunjung dan menghangatkan suasana. Dan menghangatkan rumah. Oke. Sudah sepakat. Oke. Aku pergi. Fang Lei? Buat apa kau kejar mobilku? Antar aku. Bareng? Mau pergi kemana? Keliling seluruh negeri. Fang Lei? Sudah kubilang, kenapa kau terus nempel padaku kayak perangko? Nggak ada habisnya. Sudah berapa kali kukatakan. Kita nggak mungkin. Aku cuma mau jadi teman perjalananmu. Sekaligus asisten fotografimu. Jadi koki, sopir, dan pengawal. Lihat. Untung banget kan bawa aku. Kalau aku nggak mau, kau bakal kejar aku pakai motor butut itu? Kalau kau nggak mau naik, bawa barang-barang ini. Apaan ini? Ini gelang dari kelenteng. Dan ini jimat dari Vihara Tao. Terus patung ini. Khusus buat keselamatan perjalananmu. Aku nggak mau. Aku pergi liburan. Bukan mau bertualang. Maya, pakai saja. Kalau nggak, aku nggak tenang. Aku nggak mau pakai, kamu aja yang pakai. Ngapain aku harus pakai barang-barang ini? Maya, kamu kan sudah setuju biar aku ikut pergi sama kamu. Cepetan naik mobilnya. Bukannya kamu yang nyetir? Hei, mobil ini nggak boleh parkir di sini. Baik, Pak. Sopir Xiaofang, aku doakan perjalananmu aman. Dan bahagia setiap hari. Pasang sabuk pengamannya. Oke. Oke. Cepetan. Kenapa kamu selalu lambat banget sih? Perjalanan kita akan segera dimulai. Haha. Kenapa kamu selalu senyum-senyum ke aku? Nyalain mesinnya, jalan. Oke. Gimana tingginya segini? Pas banget, kan? Hei, yang di atas itu. Bagus. Berikutnya. Hei, minggir dulu. Geser ke dinding. Gimana tingginya? Turunin dikit, turunin dikit. Oke, oke. Halo, Bu. Halo. Bu, sinyal di tempat ibu lagi jelek ya? Nggak ada suaranya. Cheng Xin. Guru Liu. Oh, aku lagi nyetir. Aku lagi tersambung ke Bluetooth Shenzhen. Aku nggak sadar soal itu. Gimana kabarmu? Aku pulihnya lancar. Haha, baguslah. Kata dokter, aku bisa jalan dalam 2 atau 3 bulan lagi. Makasih. Oh, syukurlah. Salam juga buat Paman Zeng dari aku ya.
Makasih. Oke, oke. Nanti kamu sampaikan ke Shen ya. Bu, Ayah. Semuanya sudah beres. Nanti aku kabari lagi pas sudah pulang. Cheng Xin lagi nyetir. Iya, iya. Hati-hati di jalan. Bilang Cheng Xin hati-hati juga. Iya, iya. Udah, dah. Ada apa ini? Nggak ngerti? Mereka udah baikan. Aku bakal jenguk Guru Liu dan Om Zeng kalau ada waktu. Oh, dulu, kita semua senang kumpul keluarga. Sekarang lagi tren liburan bareng rombongan. Waktu aku ngomongin ide ini, kakak-kakak dan adik-adikku dukung banget. Oh, zaman memang udah berubah. Iya, iya. Kamu, orang kolot gini. Masa tega nggak tahun baruan sama anakmu? Nggak nyangka aja. Oh, kamu ini. Iya, iya. Ini perlu dibawa nggak? Harus dibawa. Kalau lagi pakai HP ini mati. Mama, nanti aku carikan colokan. Cepetan berangkat. Dengar ya. Keming sekeluarga udah pindah. Kalau kamu minta mereka pulang buat tahun baruan, repot nggak sih? Lagian, Kita malah ganggu mereka kalau kesana kan? Jadi nggak usah dipikirin. Mending aku manjain diri sendiri dan istriku. Dan sayang-sayangan sama istri. Kamu udah kerja keras tahun ini. kamu juga udah kerja keras. Kita saling manjain aja. Ayo. Teleponnya lagi manggil kita, kan? Iya kan? Oh. Selamat tahun baru, kakek nenek. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Tong-tong. Kangen nenek nggak? Kangen dong. Nggak kangen kakek ya? Kangen juga dong. Keming, Cong-cong. Gimana kabar kalian? Udah pindah ke rumah baru belum? Kami baik-baik aja. Kami udah pindah ke rumah baru. Kelihatan gak? Lihat deh, rumahnya 2 lantai. Di atasnya ada balkon. Putar balik. Putar balik. Di bagian depan sini, ada halaman kecil. Lihat deh, bagus banget. Oh, cantik banget. Ke arah sini. Oh, bagus banget. Aku suka rumah yang ada halamannya. Aku suka banget. Bagus banget. Lihat deh. Nanti kalau panas, ayah ibu jemput kalian ke sini. Ya, Bun. Kalian sekarang keren banget. Gak ikut rayain tahun baru Imlek sama kita. Malah mau pergi liburan. Hahaha. Ayahmu itu semangat banget. Setiap hari itu hari yang baik. Nggak apa-apa, asalkan kalian bertiga senang-senang selama liburan. Ayah dan ibu juga jadi tenang. Ya ampun. Aku begini juga biar ibumu senang. Hahaha, Lagi pula kami juga nggak enak kalau ke sana. Nggak enak. Yang paling penting, susah banget buat kami teman-teman lama. Susah banget buat kumpul. Udah bertahun-tahun ngomongin soal ini. Buat liburan bareng. Tahun ini akhirnya kesampaian juga. Pokoknya harus jalan. iya, kita harus pergi. Aku ngerti. Pergilah. Dan nikmati waktu kalian sepuasnya. Kalau lihat barang yang kalian suka, langsung beli saja. Tapi tolong tetap jaga keselamatan. Jangan khawatir, ada ayah di sini. Maksudmu apa? Biar ku beritahu. Cong-cong kali ini benar-benar hebat. Agen travel yang dia carikan untuk kita. Terpercaya dan murah. Benar-benar hemat. Mereka bahkan khusus membentuk grup untuk kita. Paman dan bibi itu semua bilang terima kasih. Cong-cong. Cong-cong, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak apa-apa. Ini memang tugasku. Kalau lain kali kalian mau pergi ke tempat lain, aku carikan lagi untuk kalian. Ayah. Ayah biasanya sering keluar. Ibu jarang keluar. Ayah harus lebih perhatian sama ibu. Perlu begitu? Ibu kan belum pikun. Kalau kami pergi, siapa yang jaga siapa? Kamu memang hebat. Kamu bosnya. Hahaha. Lihatlah dirimu. Jangan khawatir. Hahaha, kamu masih muda, kamu masih muda. Nah, sebenarnya, aku ingin mengajak kakek dan nenek untuk merayakan tahun baru Imlek bersama kita di Surabaya. Hahaha. Oh, cucu yang baik. Nah, tahun depan. Kakek dan nenek pasti akan merayakan tahun baru bersamamu. Oke? Tunggu, nanti saat musim semi tiba tahun depan, kami akan datang. Hehe, datang menemui cucuku.
Oke, kita sepakat ya. Tahun depan, seluruh keluarga kita akan merayakan tahun baru bersama. Mari kita memberi ucapan tahun baru kepada orang tua. Selamat tahun baru, ayah dan ibu. Selamat tahun baru. Lonceng tahun baru Imlek akan segera berbunyi. Hitung mundur 19.0.